Halo sahabatku semua yang ada di seluruh Nusantara ya. Jumpa lagi di saluran YouTube Floren Channel. Buat teman-teman yang nonton video ini, halo. Yang dari mana-mana, dari Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Taiwan, Korea Selatan, Timur Leste. Halo, terima kasih sudah menonton. Saat ini kita akan membahas tentang kunci atau tools. Ini adalah salah satu problem yang kita alami di bengkel ya teman-teman ya. Jadi untuk kunci atau tools ini ada yang rusak. Jadi harus dilakukan rekondisi. Nah, jadi atau diganti baru. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman. Ini ada beberapa kunci ya, yang dimana kita akan melakukan cek-cek. Oke teman-teman, nah jika kita di bengkel itu kunci kalau misalkan sudah berjalan atau sudah lama ya, kita wajib punya dua. Karena contoh kunci ini kunci 8T ya, kita wajib punya dua. Kenapa? Yang satu itu untuk pakaian sehari-hari, yang satu ini untuk master. Artinya master karena kuncinya ini permukaannya masih bagus. Jadi kalau misalkan kunci ini nggak bisa selek dan lain-lain, kita keluarkan masternya atau jimat kita keluarkan. Nah, contoh seperti itu. Nah, kalau misalkan kunci ini rusak, tentunya kan contoh oke lah, kalau misalkan kayak kunci T ini bisa dipotong ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kunci yang lainnya rusak, pecah dan lain-lain, contoh mata sok ini. Nah, mata sok ini pecah, kan harus diganti dengan yang baru toh. Kalau tidak diganti dengan yang baru, kita pada saat akan membongkar sesuatu pasti kesulitan. Begitu juga dengan obeng-obeng ya, dengan obeng-obeng juga kita readykan 2 biji. Contoh ini untuk pakaian sehari-hari. Saya kasih tahu ini masternya. Kalau misalkan ini nggak bisa untuk membuka atau mengselek ya, diputer itu malah mengselek. Artinya kalau mengselek itu jangan diteruskan, kan ibaratnya kerasa. Kalau misalkan buka baut ya, diputer, aduh nggak bisa ini, jangan diteruskan, pakailah masternya yang ini. Jadi biar bautnya nggak rusak, jadi biar bengkelnya juga profesional. Artinya konsumen datang dengan bautnya mulus, pulang bautnya dipahat, rusak, jeber dan lain-lain seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh kecil ya teman-teman. Artinya peralatan yang kita pakai ini perlu rekondisi ya, atau kita perlu lakukan pembaharuan. Mungkin banyak sekali problem buat teman-teman yang ada di sana ya. Pada saat toolsnya rusak itu, jadi mau beli bingung pakai duit apa. Terus terkadang eman-eman juga, ya enggak eman-eman sih, artinya alokasi untuk pembelian tools sendiri, untuk pembelian kunci sendiri itu tidak ada. Mungkin ini saya akan bagikan tips ya buat teman-teman, karena ini adalah senjata untuk perang kita gitu. Jadi ini adalah contoh kecil. Yang saya contohkan tadi adalah kunci T dengan obeng. Nah, masih banyak lagi kunci tersebut ya. Contoh seperti tang cucut ini. Tang cucut
tang cucut ini mengot. Apakah mungkin bisa dipakai? Kan pasti nggak mungkin, pasti dipakai juga nggak bakalan enak gitu. Jadi ini perlu rekondisi. Dari mana kita akan alokasikan itu? Begini teman-teman, di sini kan ada sampah nih ya, barang bekas. Ada barang bekas. Barang bekas ini enggak selalu lah, artinya enggak selalu kita alokasikan pada saat kita akan menjualnya, atau kita punya kru, punya tim di bengkel. Nah, kita bisa rapatkan, kita bisa bicarakan kalau spare part bekas ini kita jual untuk merekondisi kunci-kunci yang ada di bengkel kita. Jadi kan tidak ada yang artinya contoh untuk alokasi pembelian kunci itu kan bisa disiasati dengan dari spare part bekas. Contoh seperti ini hanya berbagi saja ya. Ini mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya. Contohnya seperti ini, kita alokasikan untuk spare part bekas untuk memperbarui. Contoh, mata sok kita pecah. Nah, mata sok kita pecah, kita bisa lakukan penggantian dari spare part bekas. Yang pastinya kalau misalkan kita di bengkel berdua, bertiga, atau ada teman-teman yang lain, dibicarakan bahwa alokasi untuk spare part bekas ini untuk mengganti tools kita yang rusak gitu. Itu tinggal kebijakan teman-teman sendiri sih, artinya ngaturnya bagaimana itu teknisnya di lapangan seperti itu. Jadi maksud dan tujuan video ini hanya berbagi tips. Mungkin ya inilah problem yang sebenarnya ada di bengkel, yaitu toolsnya rusak dan alokasi untuk pembelian toolsnya itu enggak ada. Enggak hanya dari spare part bekas ya teman-teman, dari oli bekas pun bisa seperti itu ya. Ada beberapa yang rusak, contoh mata obeng ketok ini yang sering sekali ini pecah, jadi kita harus beli baru, kita harus ganti, karena kalau nggak ada mata obeng tersebut kita susah. Mungkin itu ya teman-teman ya, tips dari saya untuk mensiasati bagaimana untuk mengalokasikan dana untuk mengganti kunci-kunci atau peralatan kita yang rusak. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe serta hidupkan lonceng, serta sharekan video ini. Dan terima kasih. Istimewa.